وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu utawi kang nomor 3 minal arkani sangking pira-pira rukune salat iku al-qiyamu ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardu. Fil fardhi ing dalem salat fardu. Walau mangzuron senajan to iku salat kang den nazari. Au kifayatan utawa fardu kifayah. Au ala suratil fardhi utawa ing atase bentuke salat fardu. Au ala suratil fardhi utawa ing atase bentuke salat fardu. Contone kal muadati kaya dene salat kang den baleni. Wa sholati sobi lan sholate bocah cilik. Yang ketiga dari beberapa rukunnya sholat yang ada 13 itu adalah berdiri dalam sholat fardu. Meskipun fardunya itu gara-gara adanya nazar, adanya suatu janji yang mau gak mau harus dikerjakan atau ditepati untuk mengerjakan sholat ketika terjadi sesuatu. Meskipun fardu kifayah seperti sholat jenazah atau sholat yang gambarnya atau bentuknya seperti sholat fardu, contohnya sholat yang diulangi. Sholat yang diulangi itu mu'adah bahasanya. Ada seseorang yang terluka, terus letaknya mungkin lukanya ada di anggota wudhunya. Terus gara-gara diperban dan perbannya itu dipasang pada saat dia tidak memiliki wudhu atau dia berhadas, maka bagaimana? Sholatnya selama perban itu belum dilepas, berarti wudhunya dia mengusap perban tersebut dengan disertai dengan tayamum. Karena masangnya tadi itu dalam keadaan tidak punya wudhu, maka sholatnya yang dia kerjakan pada waktu-waktu yang wajib itu adalah sholat lihurmatil waktu. Dan nanti ketika dia sudah sembuh, maka dia nanti wajib untuk mengulangi. Atau misalkan lukanya ada pada anggota tayamum, misalkan di tangan. Nah nanti ketika dia sembuh, maka wajib untuk mengulangi sholatnya. Ya seketika pas sakit itu, pas diperban itu, dia ya wudhu, dia ya tayamum. Cuman sholatnya hanya sebatas dihormatil waktu. Dan nanti dia wajib untuk i'adah, mengulangi sholatnya. Karena kurangnya sesucinya dia secara wudhu dan secara tayamum. Wa sholati sobi lan sholate bocah cilik. Lil qadiri ngadeg neng gone fardu kuwi mang lil qadiri kedene wong kang mampu alaihi ing atase qiyam. Walau bi ghairihi senajan to iku tetep kelawan sakliyane qadir. Ketika dia mampu untuk berdiri, maka dia berdiri meskipun dengan pertolongan orang lain untuk berdiri. Jika itu memang wajib,
jika itu memang wajib, fayajibu mongko wajib min awalit taharrumi sangking kawitane, fayajibu mongko wajib sapa al-qadir min awalit taharrumi awet sangking kawitane takbiratul ihram, wajib memang bihi kelawan qiyam, ijma'an kelawan sepakate ulama, ijma'an kelawan sepakate ulama. Mulai dari awal dia melaksanakan takbiratul ihram, dia wajib untuk berdiri, mampu bagi yang mampu. La amman naflu anapun utawi salat sunnah, wal ajizulan wong kang ora mampu, fasayatiyani mongko bakal teka apa an-naflu wal ajizu. Kalau sholat sunnah tidak ada syarat atau rukun berdiri, harus berdiri itu tidak ada dalam sholat sunnah. Artinya meskipun dia bisa berdiri, tapi ketika dia pengen duduk dalam sholat sunnah ya tidak masalah. Atau orang yang nggak mampu, berdiri, mungkin karena sudah tua atau mungkin karena sedang sakit, ya maka dia tidak wajib untuk berdiri meskipun dalam sholat fardu, karena ajiz, orang tidak mampu. Dan nanti akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan setelah ini. Bayustaratu lan den syaratake fihi ing dalem qiyam, fihi ing dalem qiyam disyaratake apa nasbu faqori dhahrihi, jejekake balung gegere musolli, jejekake balung gegere musolli, ai aidhami dhahrihi tegese balung gegere musolli, la raqabatihi ora kok gulune musolli. Jadi syaratnya berdiri dalam sholat itu adalah menegakkan tulang punggungnya, bukan kok kepalanya yang ditegakkan. Karena kenapa kok kepalanya tidak? Li'annau karena sak temene nasbu raqabatihi, li'annau karena sak temene, jangan li'annahu karena sak temene musolli, utawa li'annahu karena sak temene kelakuan iku yusannu den sunahake apa itradur ra'si, dingkluake sirah. Karena dalam sholat itu ada kesunahan untuk menundukkan kepala dengan memfokuskan penglihatan terhadap tempat sujud. Itu kesunahan. Tidak akan mungkin matanya orang yang sedang sholat itu dapat mengarah ke tempat sujudnya tanpa untuk menundukkan kepala. Tidak akan maksimal. Ketika ditegakkan maka dia akan merasa agak sulit untuk memfokuskan pandangannya ke tempat sujud. Makanya ada kesunahan untuk menundukkan kepalanya seorang yang sholat. Cukup yang ditegakkan adalah tulang punggungnya, tidak termasuk lehernya. Wala yadhur lan orang bahayani apa isnaduhu sandarane qaim utawa musolli menyandar ila sayin maring suci-suci. Wa ing kana sanajan ana sapa musolli utawa qaim iku bihaitsu law rufi'a tetap
iku bihaitsu law rufi'at tetep kelawan sekirane lamun to den ilangi apa syai wa ingkana senajan hale senajan ana sapa musolli utawa qaim iku bihaitsu law rufi'a tetep kelawan sekirane lamun to den ilangi tetep kelawan sekirane lamun to den ilangi apa syai lasakata mongko gugur lasakata mongko tiba lasakata mongko ceblok sapa musolli. Jadi meskipun berdirinya seorang yang sholat itu dengan bersandar pada tembok atau menggunakan tongkat atau menggunakan tiangnya masjid itu tidak masalah. Meskipun nanti kalau seandainya tongkat atau tembok atau caga itu nanti digeser atau dipindah, dia akan jatuh. Ini meskipun demikian itu tidak ada masalah. Karena kenapa? Liwujudu ismil qiyami krana onone jejenengane ngadeg. Krana onone jejenengane ngadeg. Meskipun demikian tidak menjadi masalah ketika dipindah apa yang dia sandari, apa yang dia gunakan untuk bersandar, dia nanti akan jatuh, tidak masalah. Karena kenapa? Masih dianggap orang yang berdiri. Lakin yukrahu tetap ini den makruhake apa dzalika mengkono apa dzalika mengkono istinaduhu ila syai'in illa in angkana kejaba lamun to mungkin lamun to kongang ma'ahu sertane istinadu ila syai'in mungkin apa rafu qadamaihi ngangkat delamaan lorone musolli. Lakin yukrau tetapi den makruhake apa dzalika mengkono istinadu ila syai'in illa in amkana kejaba yen to mungkin kejaba illa in amkana kejaba lamun to mungkin iku amkana ya illa in amkana kejaba lamun to mungkin ma'ahu sertane istinadu ila syai'in mungkin apa rafu qadamaihi fa'ilnya amkana apa rafu qadamaihi ngangkat delamaan lorone musolli fatabatulu mongko batal apa salat fatabatulu mongko batal apa salat. Cuman hal seperti itu berdiri dengan cara bersandar itu adalah suatu bentuk kemekruhan. Bahkan nanti kalau seandainya ketika dia bersandar atau berpegangan terhadap sesuatu kok sampai mengangkat kedua telapak kakinya, maka batal sholatnya. Karena kenapa? Kalau dia bersandar berpegangan terhadap sesuatu tiang mungkin atau yang lainnya kok sampai mungkin diangkat sampai dia mengangkat kedua telapak kakinya, maka batal sholatnya. Karena kenapa? Karena hal seperti itu tidak dinamakan berdiri, tapi apa? Menggantung, gandul berarti. Selain gandul berarti tidak berdiri, maka batal sholatnya. Kamalau inhana kaya oleh lamun to bungkuk sapa musolli. Kamalau inhana, kamaulawin hana. Hamzah wasal ya. Kamalau inhana kaya oleh lamun to bungkuk sapa musolli. Bihaitsu sara kelas kirane dadi sapa musolli. Kalau sekiranya dadi sapa musolli iku aqraba luweh parek sapa musolli
iku aqraba luweh parek sapa musolli ila aqallir ruku'i maring luweh sithik-sithike batese ruku ila aqallir ruku'i maring luweh sithik-sithike ruku au mala utawa condong sapa musolli au mala utawa condong sapa musolli ala jambihi ing atase sisihe musolli ala jambi ing atase sisi musolli bihaitsu kharaja kelawan sekirane metu sapa musolli ansananil qiyami saking dalane ngadeg ansananil qiyami saking dalane ngadeg. Jadi batalnya tadi itu seperti permasalahan seorang musolli itu berdiri, cuman berdirinya terlalu bungkuk ke depan. Bahkan sampai dia itu mendekati, di sini bahasnya apa? Soro ya, bukan mendekati bahkan. Itu adalah seakan-akan dia itu tidak ada bedanya berdiri dengan kadar minimal ruku. Jadi ruko itu nggak perlu harus lurus enggak. Yang penting secara adat, secara umumnya orang dianggap bungkuk meskipun tanpa dia lurus tulang punggungnya dan tulang di sini punggung dan pinggangnya itu lurus. Tidak harus seperti itu, tidak harus tulang punggung dan tulang pinggangnya itu lurus. Yang jelas ketika itu sudah dinamakan bungkuk, maka itu sudah mencukupi untuk dikatakan ruku. Lah, kalau berdirinya nanti itu seperti itu, hampir-hampir seperti dia itu ruku, maka tidak sah sholat karena tidak dianggap berdiri. Atau mala ala jambihi bihaitsu kharaja min sananil qiyam. Mufrad sanan itu bukan jamak, bukan sunan tapi sanan. Kalau sunan ya jamaknya sunan. Ini bukan sunan tapi sanan. Atau dia condong ke samping, jambi itu ke samping kiri atau ke samping kanan. Nah, kalau seperti ini dia juga tidak dikatakan berdiri, maka batal salat karena sudah keluar dari batasan atau yang dinamakan berdiri. Fa'ilam yakdir, sudah ya. Fa'ilam yakdir mongko lamun to ora mampu, ora kuwasa, ora mampu sapa musolli. Dia tidak mampu alal qiyami ing atase ngadeg. Ilal qiyami alal qiyami ing atase ngadeg. Ora mampu munhanian hale bungkuk. Nyapa kok gak mampu? Karena ada alasan tertentu dia tidak mampu untuk berdiri. Kecuali dia itu harus membungkukkan badannya kalau berdiri. Misalkan orang yang sudah tua, orang yang pekerjaannya itu mengangkat barang-barang yang berat, dia gunakan punggungnya, sebagian pinggangnya untuk tumpuan barang yang dia angkat. Nah, akhirnya di masa-masa dia tua, menjelang tua itu ya resikonya itu bungkuk dia. Ada kan orang-orang seperti itu kan, gara-gara mungkin terlalu sering, terlalu ya sering itu tadi mengangkat barang-barang menggunakan punggung dan sebagian pinggangnya, akhirnya mempengaruhi tulang belakangnya sehingga dia bungkuk. Nah, kalau orang seperti itu bagaimana? Dia ya biasanya seperti itu, disuruh berdiri nggak bisa, disuruh tegak punggungnya tidak bisa.
likauni dhahri karana anane gegere musolli, karana anane gegere musolli iku takawasa bungkuk, iku takawasa bungkuk apa dhahruhu, iku takawasa bungkuk apa dhahruhu. Atau tidak mampunya tadi al-muttaqian utawa halih al-muttaqian utawa halih lelayangan, al-muttaqian utawa halih lelayangan. Tadi bagaimana? Fa illam yaktir mongko lamun ora mampu sapa musalli anal qiyami ngatasi ngadeg illa munhaniyan kejaba wong kang bungkuk. Jangan hal kejaba wong kang bungkuk. Likauni dhari karana anane gegere musolli ana iku takawasa bungkuk apa dhahru amutakian utawa lelayangan sapa musolli, amutakian utawa lelayangan sapa musolli ala syai'in ing atase suci, atau dia bersandar menyandarkan punggung. Ini bersandarnya tadi beda dengan bersandar yang ini. Kalau muttaqian itu menyandarkan punggungnya terhadap sesuatu. Tadi kan bersandar itu pegangan atau dia seperti ini mepet anggone tembok. Kalau ini tidak, ini bersandar lelayangan. Au illa ala rukubataihi utawa kejaba ing atase dengkul lorone musolli. Au illa ala rukbataihi utawa kejaba ngadeg ing atase dengkul lorone musolli. Itu maktufnya kepada illa munhaniyan. Ya tadi ya dibuat hal yang enggak masalah. Yang tadi lah ya, munhaniyan dibuat hal tidak apa-apa. Illa munhaniyan kejaba halih wong kang ngadeg. Al-muttaqian utawa halih wong kang lelayangan. Au illa ala rukbataihi utawa kejaba ngadeg ing atase dengkul lorone musolli. Au illa ma'a nuhudin utawa kejaba sertane tangi walau bimu'ainin senajan to kelawan wong kang nulungi, bi ujrati mislin kelawan opah pepadan, wajadaha kang nemu sapa musolli ha ing ujrah fadilatan ingkang leluwian, amma sangking kebutuhan yuk tabaru kang den wilang apa ma fil fitrati ing dalem dinane lan wengine musolli, fil fitrati ing dalem dinane lan wengine musolli. Maka ketika dia tidak mampu berdiri, kecuali dia harus membungkukkan badannya atau menyandarkan punggungnya ke belakang, atau dia berdiri di atas kedua lututnya, bukan menggunakan kedua telapak kakinya, tapi berdiri menggunakan lututnya, atau dia itu berdiri dengan bantuan orang lain, meskipun orang yang membantu dia berdiri itu harus diberi biaya sewa, harus diberi ongkos, harus diberi upah. Yang mana upah tadi itu dia dapati dari sisa apa yang dia butuhkan dalam 24 jam.
Jadi upah yang dia gunakan untuk membayar orang yang dia mintai tolong untuk mendirikan dia ketika sholat, itu uang atau biaya lebih dari kebutuhan dia sehari semalam. Sehari semalam 24 jam itu membutuhkan biaya sekian. Ternyata masih ada uang sisa dari pendapatannya dia sehari. Maka dia bisa gunakan untuk membayar orang untuk mendirikan dia ketika sholat. Bagaimana jika seperti itu? Nek ngadeke isone meng kaya ngono kuwi, ya maka tidak masalah. Waqafa mongko ngadeg, jawabnya in lam yakdir, illam yakdir. Waqafa mongko ngadeg sapa musolli munhaniyan halih bungkuk, munhaniyan halih bungkuk fil ula ing dalem permasalahan kang awal, yaitu dia tidak bisa berdiri kecuali berdirinya dalam keadaan bungkuk, ya maka dia munhaniyan, waqafa munhaniyan fil ula. Cuman dalam kitab lain itu loh, au illa ma'anuhudin walau bimu'aynin bi ujrati mislin. Itu redaksi kalau kitab lain lebih enak. Au illa ma'anuhudin utawa kejaba sertane tangi bimu'aynin kelawan wong kang nulungi, ya, bimu'aynin kelawan wong kang nulungi, walau bi ujrati mislin, meskipun pertolongannya tadi itu dengan menggunakan bi ujrati mislin. Jadi walaunya itu setelah bimu'aynin. Kalau kitab lain seperti itu, jadi enak. Jadi ma'anuhu sertane tangi bangun bimu'aynin dengan pertolongan orang yang menolong, walau bi ujrati mislin, meskipun tadi dengan adanya upah yang sesuai yang dia temukan dari sisa kebutuhan dia sehari semalam, maka dia boleh berdiri dengan cara seperti itu. Wa kamalan kaya permasalahan qadara kang mampu sapa musolli fima ing dalem penggambaran ba'da kang tetep ing dalem sawuse al-ula, fima ing dalem penggambaran ba'da kang tetep ing dalem sawuse al-ula. Dan juga ketika dia tidak mampu berdiri kecuali dengan leleangan, muttaki'an, seperti ini, maka tidak masalah dia berdiri seperti itu, tidak apa-apa. Atau dia berdiri di atas kedua lututnya, karena tidak mungkin berdiri dengan kedua telapak kakinya, terpaksa kalau berdiri dia menggunakan kedua lututnya, maka tidak apa-apa, tidak masalah mampunya seperti itu. Atau dengan bantuan orang lain, meskipun dengan biaya akibat membantu dia, ya tidak masalah. Kenapa? Di anal maisura, di anal maisuro, di anal maisuro kalau saat temene perkara kang gampang iku layas kutu orang gugur apa maisur bil maksuri kelawan perkara kang karena perkara yang mudah tidak akan gugur, tidak akan lepas karena dengan perkara yang sulit, sebab perkara yang sulit. Wa yalzamulan wajib hu ing musolli fil ula ing dalam permasalahan kang awal, yaitu yang dia mampunya berdiri dengan membungkuk. Nek gak mbungkuk ra iso ngadeg, sing becek ora iso aku yang ngene iki bungkuk ngene iki, aku wis tuwek, misalkan seperti itu orangnya, aku wis tuwek gak iso ngadeg jejeg iso aku yang bungkuk ngene iki, karena pekerjaan saya sehari-hari mengangkat barang-barang yang berat. Wajib apa ziyadatul inhina'i nambahi bungkuk, nambahi bungkuk li ruku'i kedue ruku'e musolli al-ula, li ruku'i kedue ruku'e musolli al-ula.
in qadara lamun to mampu sapa musolli. In qadara lamun to mampu sapa musolli. Jadi ketika mampunya dia berdiri membungkuk, ya maka berdiri seperti itu. Lah terus adanya kewajiban, tuntutan dia itu ketika rukuk bungkuknya harus ditambahi. Ketika bungkuknya seperti ini, ketika dia berdiri, maka untuk rukuk dia tambahi bungkuknya agar litatamayyaza supaya dadi beda apa al arkanu pira-pira rukun. Apa al arkanu pira-pira rukun. Agar dapat dibedakan ini itu berdiri secara bungkuk tadi itu dia berdiri apa rukuk. Kalau nanti bungkuknya sama dengan berdiri ketika rukuk, tidak ada perbedaan. Misalkan masalahnya dia menjadi imam, terus makmumnya masbuk baru datang. Nah ini berdiri apa rukuk ini? Kan tidak ada perbedaan. Lah supaya beda, makanya ada penambahan bungkuk pada saat dia rukuk. Bagi orang yang berdirinya hanya mampu dengan cara berdiri yang membungkuk. Walau ajaza lamun to apes sapa wong, enggak mampu artinya apes itu. Apes anir ruku saking ruku, anir ruku saking ruku. Wasujud lan sujud. Dunal qiyami ora kok ngadeg. Koma mongko ngadeg sapa musolli. Wa auma alan aweh isyarah sapa musolli. Isyarah ilaihima maring rukuk wasujud. Ilaihima maring rukuk wasujud. Isyarah mang qadra imkanihi kelawan kadar kongange utawa mungkine ajis, kelawan kadar mungkine ajis. Ketika ada seseorang yang tidak mampu untuk rukuk atau untuk sujud, mampunya hanya berdiri, maka rukuk sujudnya bagaimana? Maka dia dengan menggunakan isyarat, entah isyarat dengan menggunakan apa namanya, mengangguk-anggukkan, rukuknya segini, kalau sujud lebih ke bawah lagi, atau kalau nggak mampu lehernya digerakkan, ya mungkin dengan matanya. Sejelas sebisa mungkin dia isyarat untuk menandakan itu rukuk itu sujud ketika dia hanya mampu untuk berdiri saja. Fa illam yakdir mongko lamun ta ora mampu sapa musolli, ora mampu alal qiyami ing atase ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardu bi anlahi qadhu gambare yen to tetemu hu ing musolli terjadi apa masyaqqah kepayaan sadidatun kang banget latuh tamalu kang ora iso den sangga apa masyaqqah kang ora iso den sangga apa masyaqqah fil adati ing dalam adat. Contohnya kadaurani ra'siraki bisafinati kaya munyere sirahe wong kang numpak kapal. Kaya munyere sirahe wong kang numpak kapal. Mungkin yang ada di Sumatera karena kapalnya beda jalurnya sehingga lebih lama dan mengalami beberapa waktu sholat, dia sholat di atas kapal karena bergelombang, maka dia tidak akan tahan terhadap gelombangnya dan kepalanya itu berputar-putar pas ketika dia menjalankan sholat di atas kapal. Pas ketika dia menjalankan sholat di atas kapal tidak mampu dia, maka bagaimana? Kok ada mongko lungguh sapa musolli, kok ada mongko lungguh sapa musolli kaifa syaa hale kaya apa karep sapa musolli kaifa hale kaya apa syaa karep sapa musolli. Bagaimanapun keadaan dia
menginginkan, maka nggak masalah duduk. Lil khabari sahihi, lil khabari krana anane hadis as-sahihi kang sahih apa khabar. Rupane khabar fa illam tastati ai al qiyamah faqaidan. Fa illam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira ai al qiyamah ing ngadeg, ketika engkau enggak kuasa untuk berdiri, faqaidan mongko hale lungguh. Faqaidan mongko halih lungguh. Faqaidan mongko halih lungguh. Walau syara'a alamun to tumandang sapa musolli bisurati ing dalem maca surat, membaca surah setelah Al-Fatihah. Falahu mongko iku tetep keduwene musalli al-qu'udu utawi lungguh. Liyukmilaha supaya nyempurnaake sapa musalli ha ing qiyam. Ha ing surah. Liyukmilaha supaya nyempurnaake sapa musalli ha ing surah. Jadi ketika memang dia terjadinya tidak kuasanya berdiri, walau secara senajan tumandang, artinya syara'a itu dia menemui kepayahan berdiri ketika membaca surat. Oke, ketika takbiratul ihram dia mampu berdiri, membaca Al-Fatihah dia juga mampu, karena sudah sebatas itu kemampuan berdirinya, hanya sebatas sampai Al-Fatihah mampunya dia berdiri. Akan membaca surah dia tidak mampu, maka dia boleh duduk. Dia boleh duduk untuk menyempurnakan sampai selesai pembacaan suratnya. Duduk. Misalkan dia berdiri sampai Al-Fatihah selesai, sudah nggak mampu lagi, waktunya membaca surat, maka dia boleh duduk untuk membaca surat sampai selesai. Setelah itu dia berdiri lagi, kemudian dia rukuk. Maka seperti itu solusinya. Dan dia tidak dituntut misalkan suratnya yang dia baca panjang. Misalkan karena dia seorang pegiat penghafal Al-Quran, untuk mensiasati dia bisa bahasanya deres Al-Qurannya, dia gunakan Al-Quran sebagai surah di antara sholat-sholatnya setiap hari. Nah, pas membaca surat, di pertengahan surat sudah dibaca suratnya, surat sampai tengah dia nggak mampu, maka dan belum sampai akhir suratnya, tidak ada tuntutan untuk memutus sholatnya dan dia segera rukuk. Nggak ada seperti itu. Nggak ada tuntutan ketika dia tidak mampu menyelesaikan suratnya dalam keadaan berdiri, mau nggak mau dia harus duduk. Tidak kok dia putus bacaan suratnya, artinya tidak dia teruskan sampai akhir, dia paksakan untuk segera rukuk. Aku nek tak terusin suratnya cek dawa iki, terus engko aku gak kuat, apa aku tak rukuk wae ya, tak barne suratnya. Tidak ada tuntutan seperti itu. Dia duduk pun gak masalah, dia sempurnakan bacaan suratnya. Dan nanti setelah dia menyempurnakan pembacaan suratnya, setelah dia duduk, dia berdiri lagi, kemudian dia rukuk. Cuman lebih afdolnya dia tidak membaca surah ketika dia mampunya sampai berdiri. Ketika dia berdirinya mampu sampai Al-Fatihah itu lebih baik, lebih afdolnya dia tidak membaca surat. Jadi setelah Al-Fatihah dia langsung rukuk. Kalau nanti dia paksakan baca surat, dia harus duduk karena nggak mampu, maka
yang lebih afdal, lebih baik dia setelah Al-Fatihah langsung rukuk, karena seperti itu keterangan yang mengatakan afdolnya tidak membaca surat ketika dia tidak mampu berdiri seutuhnya, mending ngadeg secara normal tanpa adanya surat daripada ngadeg yang ada sela-selanya duduk karena membaca surat. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono syara'a fis surati law kana lamun ta ana sapa musalli iku idza shalla ing dalem nalikane salat sapa musalli munfaridan shalla qaiman aw ma'a jama'atin shalla qaidan falahu ayu salli ya ma'hum ka Allahu a'lam bissawab.